Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap semua baik-baik saja ya. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu lalu yang mengenai memahami hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, ada yang tahu apa itu hewan dan tumbuhan? Ya. Hewan atau yang disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa. Adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Nah, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, hingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses berfotosintesis. Kemudian, beberapa hubungan antara bentuk serta fungsi bagian terhadap tubuh hewan dan tumbuhan. Fungsi bagian tubuh hewan yang pertama yaitu ada kepala sebagai bagian tubuh hewan tempat panca indera, sebagai bagian tubuh hewan tempat organ vital otak. Misalkan mata pada elang untuk melihat mangsa yang kecil, gigi taring pada kudanil untuk merobek mangsa, dan penciuman yang tajam bagi anjing untuk mencium bau tertentu. Yang kedua ada badan sebagai bagian tubuh hewan, letaknya organ vital pada sistem organ hewan. Sebagai bagian tubuh hewan, diapisisnya kulit atau bulu-bulu. Misalkan paru-paru yang besar bagi kuda untuk proses pernafasan yang kuat dalam berlari. Kemudian kulit keras pada kuda nil untuk menghindari pemangsa. Dan bulu-bulu yang tebal bagi beruang kutub untuk mempertahankan kalor bagi badannya. Nah, yang ketiga ada alat gerak, yaitu sebagai alat untuk bergerak dan berpindah tempat untuk melakukan aktivitas keseharian hewan. Sebagai bagian tubuh hewan bentuk perlawanan bagi mangsanya. Misalkan kaki yang besar pada hewan kuda supaya berlari dengan cepat, sayap pada burung untuk terbang, sirip pada ikan untuk berenang dalam perairan. Selanjutnya fungsi bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama ada akar. Fungsinya yaitu sebagai penopang dasar tanaman, sebagai jalur pernapasan pada tumbuhan hidup di daerah lembab, sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan umbi akar, sebagai pengangkut zat hara bagi tumbuhan, dan sebagai alat perkembangbiakan pada tunas akar. Yang kedua ada batang. Fungsinya yaitu sebagai penghubung akar dengan ranting dan daun, sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan umbi batang, sebagai bagian tumbuhan yang menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tanaman. Selanjutnya sebagai bagian tumbuhan yang melakukan pembesaran diri, dan sebagai bagian tumbuhan yang menyalurkan hasil penyerapan zat hara dari akar ke daun. Yang ketiga ada daun. Fungsinya yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis atau proses produksi makanan bagi tumbuhan. Sebagai bagian tumbuhan yang menerima CO2 dan melepaskan O2. Sebagai tempat berlangsungnya respirasi atau jalur pernapasan bagi tumbuhan. Selanjutnya sebagai bagian tumbuhan yang menerima sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis, dan sebagai bagian tumbuhan yang menerima zat hijau daun yang disebut klorofil. Baik, selanjutnya ada bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian.
Tumbuhan terdiri atas bagian-bagian yang memiliki fungsi berbeda-beda. Beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tetap lestari dan seimbang di alam. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian antara lain yang pertama yaitu biji. Biji merupakan cikal bakal sebagai tumbuhan untuk terus bertahan hingga terjaga kelestariannya. Yang kedua ada bunga. Bagian lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan adalah bunga, yaitu karena bunga berfungsi sebagai alat reproduksi yang akan menghasilkan tanaman baru sehingga tanaman tersebut mampu mempertahankan kelestarian spesiesnya. Dalam bunga terdapat bagian yang disebut putik dan benang sari. Ketika keduanya bertemu, terjadilah penyerbukan yang akhirnya dapat menghasilkan buah. Proses penyerbukan itu dapat dibantu oleh angin, air, dan serangga. Baiklah, mengenai pembelajaran kita hari ini ada yang tidak mengerti? Jika ada silahkan dipertanyakan. Tidak ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu memberikan kalian tugas yaitu mengamati bagian tubuh tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar kalian. Kemudian kalian catatkan di buku kalian masing-masing mengenai hal yang kalian amati dan dikumpul minggu depan. Nah, berhubung waktu kita sudah habis, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang.